Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adli dari D3MI 3905. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang telah saya dapatkan dari pelajaran jaringan komputer. Ya, pertama-tama saya akan membahas mulai dari jaringan komputer atau jaringan akses. Nah, jaringan akses sendiri itu ada yang namanya media layar fisik transmisi. Media layar fisik transmisi ini memiliki beberapa bagian seperti electrical signal, like pulse fiber, microwave wireless, dan di dalam microwave atau wireless ini juga terdapat digital signal, AM, PM, dan FM. Lalu ada juga nih yang namanya standar dari layar fisik. Nah, standar yang menentukan layar fisik ini berasal dari ISO, IEEE, CIA, dan lain-lain. Lalu ada juga bentuk-bentuk dari topologi yang digunakan seperti topologi full mesh, topologi star, topologi half duplex, dan full duplex. Terus juga ada lagi yang namanya itu topologi fisik. Topologi fisik di sini itu menggunakan topologi star, topologi extend, star topologi, terus topologi bus, lalu topologi ring. Nah, contention based access dan controlled access juga termasuk ke dalam topologi-topologi yang digunakan dalam jaringan LAN. Selanjutnya ada mengenai Ethernet. Nah, Ethernet adalah sebuah jaringan koneksi yang bisa menghubungkan antara PC satu dan PC lainnya, namun di luar dari jaringan internet. Nah, biasanya itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan agar data perusahaan itu tidak bocor ke orang lain. Di sana juga di dalam Ethernet sendiri itu biasanya dilengkapi dengan proteksi-proteksi sehingga Ethernet yang dipakai itu bisa terjamin security-nya. Lalu juga Ethernet ini dipilih karena merupakan bentuk LAN yang memiliki jaringan cakupan yang luas, tapi tidak seluas One Wide Area Network. Nah, tadi kita udah bahas Ethernet. Selanjutnya ada IP. Ada IP versi 4 dan ada IP versi 6. IP versi 4 itu sudah biasa kita gunakan karena merupakan IP standar yang awalnya kita gunakan di PC untuk menghubungkan antara PC kita dengan PC yang lain. Dan juga IP versi 4 merupakan kumpulan dari bilangan biner, ya bilangan biner yang memiliki 32 bit. Dan juga kalau sekarang kita tahu itu ada IP versi 6, di mana IP versi 6 ini merupakan pengembangan dari IP versi 4 yang sebelumnya. Dan di IP versi 6 ini menggunakan sistem bilangan heksadesimal, jadi dari angka 0 sampai F. Dan juga bit yang dimiliki oleh IP versi 6 itu totalnya 128 bit. Sehingga bit yang digunakan untuk proses penyimpanan memori itu lebih besar daripada IP versi 4. Dan juga dari segi keamanan, IP versi 6 itu lebih aman karena merupakan hasil pengembangan dari IP versi 4 dan juga memiliki tingkat security yang baik. Untuk IP versi 6 sendiri itu masih akan bisa digunakan untuk
puluhan tahun ke depan ataupun ratusan tahun ke depan, karena bitnya yang begitu besar sehingga mampu menghasilkan miliaran alamat address bagi PC-PC lainnya. Dan juga IP versi 4 ataupun IP versi 6 itu berbeda dengan MAC address, karena MAC address merupakan alamat dasar dari sebuah komponen PC. Ada juga yang namanya port address. Port address ini bentuknya seperti alamat, tapi bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ada yang DNS, HTTP, dan DHCP, juga yang lainnya. Selanjutnya, itu juga ada yang disebut dengan connection oriented. Nah, connection oriented itu adalah proses pengiriman data di mana pengirim dan penerima itu harus saling terhubung dan saling mengetahui data yang akan dikirim ataupun data yang akan diterima. Nah, ada juga yang namanya connectionless. Untuk connectionless sendiri itu kebalikan dari connection oriented. Karena si pengirim bisa mengirim data atau paket kapan saja tanpa diketahui oleh si penerima. Sehingga si connectionless ini lebih banyak dipakai ketimbang connection oriented. Lalu selanjutnya ada yang namanya TCP. TCP itu sebuah proses pengiriman data secara berurutan. Itu berbeda dengan UDP. UDP itu proses pengiriman data secara acak. Sehingga apa? Sehingga UDP itu memiliki kecepatan yang lebih cepat ketimbang TCP. Karena datanya itu dipecah-pecah, diacak, lalu dikirimkan. Berbeda dengan TCP yang datanya selalu beraturan dan dikirimkan. Untuk TCP sendiri biasanya dipakai untuk game online seperti Dota ataupun game-game yang membutuhkan tingkat grafis dan koneksi yang besar. Sedangkan UDP tadi itu biasa digunakan untuk game online yang berbentuk RPG yang tidak membutuhkan real time display seperti itu. Dan juga di bagian UDP ini memiliki kelemahan, yakni terkadang ada data yang hilang ataupun terkadang sering terjadi macet atau lag apabila koneksinya tiba-tiba menghilang gitu. Sedangkan di TCP sendiri itu koneksinya harus selalu ada, harus selalu standby, karena apabila koneksinya terputus, maka dia akan terputus. Lalu itu udah ada TCP, udah ada UDP. Nah, di UDP sendiri ataupun di TCP tetap menggunakan proses enkapsulasi, yakni data yang akan dikirim itu dicacah menjadi beberapa bagian lalu dikirim, dipaketkan, dan datanya dikirim sehingga begitu sampai si pengirim mengirim data, itu datanya tidak seperti data awal. Namun setelah sampai di bagian penerima, itu datanya diproses lagi sehingga data yang dikirimkan itu sama dengan data yang diterima. Seperti itu. Terus juga ada yang namanya multiplexing. Nah, multiplexing sendiri itu hampir sama seperti hampir sama seperti broadcast, di mana si pengirim pesan itu tidak peduli apakah penerima pesannya itu aktif atau tidak. Yang jelas dia hanya akan mengirimkan pesan. Nah, saya rasa seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.